Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah usang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan syukur bagi Tuhan. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 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 Terima kasih syukur bagi Dia, Allah yang kuasa. Sama-sama bangkit dan berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian ini. Jadikan segalanya ajaib perkasa, segala yang diperbuat Engkau Tuhan, di hadapan segala bangsa. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya
setiap langkah hidup kami melihat Tuhan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan hati kami mengucap syukur karenanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih. Lagi katakan dengan lembut, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih. Dengan penuh syukur kita mengangkat tangan kita. Oh, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih. Sebab Tuhan oh, sungguh teramat baik Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya katakan bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami menyanyikan kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kembali kami datang kepadamu Tuhan di dalam rumahmu Tuhan, di awal bulan yang baru ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kaulah yang mengenal setiap hati. Biarlah kiranya Tuhan didapati olehmu Tuhan. Hati kami adalah hati yang siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami dalam ibadah dan perhimpunan kami pagi hari ini. Biar Tuhan saja yang dimuliakan, Kau saja yang bertahta di dalam ruangan ini, terlebih dalam ruangan setiap hati kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami, bahkan Tuhan nanti firman-Mu akan ditaburkan. Kami akan Tuhan memberi diri kami seutuhnya Tuhan untuk kami hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Hadirat-Mu turun dan kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya bagi setiap kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Bersorak-sorai, bertepuk tangan buat kasih setianya.
sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada, katakan sebab Ia baik, sebab Ia baik, kawasan untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari sama-sama kita mau merayakan pujian ini dengan semangat bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru. Biar yang bernafas di atas gunung dan di dalam samud, tangan kami mau angkat kepadamu Tuhan, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Kaki kami mau melompat bagi nama-Mu Tuhan, melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada-Mu, sebab Engkau baik, sebab Ia baik, kawasan-Nya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasan-Nya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita bersyukur karena Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita, dan terlalu baik. Sama-sama kita mau mengangkat tangan kita, tanda syukur kita kepada Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya. Kaki kami mau melompat bagi-Mu Tuhan, melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik, kawasan-Nya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur, syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, kawasan-Nya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang bersama-sama percaya, berikan sebelah kiri kanan salam kepada sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan, dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai setiap kita. Haleluya. Terus bersorak-sorai, bertepuk tangan untuk kebaikan Tuhan yang terus kita rasakan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidup sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwa, yakin dan percaya. Kau tuntun langkahmu, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, kuasanya samud tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan kami akan berjalan dari kemuliaan
kepada kemuliaan yang lebih besar. Sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan dari awal, tak pernah kami ragu, pernah ku ragu akan kesetiaan. Sebab ada Tuhan yang memegang hidup kita. Sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwa ku yakin dan percaya ada Tuhan yang menuntun langkah setiap kita. Yesus, Kaulah Raja, Raja dalam hidup, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagi kami senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ini yang menjadi janji setia Tuhan untuk setiap kita. Dia akan mengirimkan Roh-Nya sehingga membuat kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Sebab ada Roh-Nya yang menyertai setiap kita. Ada tangannya yang selalu mengiringi, menuntun, menyertai kita. Sama-sama kita akan pujian. Yesus Kaulah Raja berkuasa. Katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidup, kuasa berjaya selamanya. Hanya Kau, kami percaya hanya Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Kuasa-Mu terjun bagiku sekarang. Kami percaya dengan-Mu Tuhan, kami akan berjalan dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Engkau kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersyukur dan sungguh hati kita melimpah dengan ucapan terima kasih karena Tuhan yang menebus kita. Dia hadir di tengah-tengah dunia sewaktu kita masih berdosa. Tuhan sudah datang untuk selamatkan kita, supaya setiap kita tahu bahwa tidak ada yang dapat dibanggakan atas apa yang kita dapat perbuat. Semua hanya karena anugerah-Nya, hanya karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Ku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan
dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Kau menjadi penebus kami Tuhan. Mulia kasih Kau mengorbankan hidupmu Tuhan. Curahkan darahmu sebagai ganti dosa. Kau memberikan harapan, Kau berikan harapan. Tidak sungguh agung Tuhan karyamu, agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kita menaikkan pujian ini kembali dari awal. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup, Kau mencurahkan darah-Mu Tuhan sebagai ganti untuk dosa-dosa kami Tuhan. Kau memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Walaupun ada dalam masa kesesakan, sungguh agung, agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebus. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih terhadap setiap kami yang menyelamatkan dan menebus hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan, Maha mulia. Sungguh oleh karena kasih-Mu Tuhan yang selamatkan setiap kami dari dosa-dosa kami, Kau menyucikan dan menebus kami. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sungguh Maha mulia, Kau yang
di dalam setiap langkah-langkah perjalanan hidup kami Tuhan. Kau menyenangkan Tuhan kebaikan demi kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang terus memimpin kami. Adapun dalam masa kesesakan, adapun dalam masa kesusahan, tapi kasih dan setia-Mu Tuhan selalu baru. Nyatakan dalam setiap kami, kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, bahkan seluruh aspek dalam kehidupan kami, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu bagi kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu yang selamatkanku dan menebus hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu maha mulia. Oh, sungguh karena kasih-Mu yang selamatkan dan menebus hidup. Naikkan syukur kami buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindahkan Yesus. Katakan sungguh maha mulia, maha mulia dan terindahkan. Dengan lembut katakan maha mulia, maha mulia dan terindahkan Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang terindah, yang termulia di dalam hidup kami. Betapa hati kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan berhimpun di rumah-Mu untuk memuji dan mempermuliakan Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang mulia Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar Tuhan, kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan Kau sucikan hati kami, pemikiran kami. Sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan, oh Tuhan, roti dan anggur-Mu Tuhan boleh menjadikan sukacita di dalam hidup kami. Boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan yang boleh Tuhan ada di dalam setiap apa yang akan kami lakukan Tuhan. Oh Tuhan, seturut dengan kasih firman-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima Kiranya kasih. Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sembunyikan di balik salib-Mu. Ya. Sehingga setiap rencana-Mu Tuhan boleh kami Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Dan kami boleh layak di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa sembahyang pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal memenuhi hati kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Ya, beri senyum kanan dan kiri. Apa ada yang bilang senyummu tangisku? Enggak ada ya? Barangkali ada, Tuhan menolong kita. Baik, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 18 sampai ayat ke-24. Ya, 2 Samuel 7 ayat 18, saya membacanya demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam
Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah yang di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka di depan umat-Nya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Saya ingin lompat ayat 29. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena umat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ini satu doa ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Tapi menarik untuk kita perhatikan di ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat itu dimulai dengan frase, "Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata." Saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa yang Bapak Ibu Saudara dan saya mau contoh. Satu kehidupan rohani yang saya percaya ini berkenan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang Tuhan mau. Ini sesuatu yang berkenan, yang Tuhan rindukan. Apakah itu? Di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang raja, tengah-tengah kenyamanan di mana segala fasilitas, segala kebutuhan, segala yang dia inginkan, saudara-saudara, terpenuhi dengan mudahnya. Di tengah-tengah keadaan orang berkata zona nyaman, di mana berkat-berkat Tuhan melimpah dalam dia. Saudara-saudara, sementara orang semakin jauh dari Tuhan, semakin meninggalkan saat-saat teduhnya dengan Tuhan, saat-saat orang di tengah-tengah zona nyaman sudah tidak lagi bergaul dengan firman-Nya, memiliki waktu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Raja Daud, Alkitab berkata, masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Daud mengambil waktu. Daud, saudara-saudara, sengaja memberi waktu. Daud sengaja menyisihkan waktu untuk dia bisa ada di hadirat Tuhan. Seperti kita pagi hari ini, Tuhan senang bisa berkata amin. Saudara-saudara, mari belajar dari Daud. Saudara-saudara, dia ngerti bahwa semua dari Tuhan, dan dia tidak bisa membalasnya. Saudara-saudara, dia ngerti bahwa dari mana dia berasal, sehingga mudah sekali rupanya bagi Daud, saudara-saudara, yang sehat rohaninya itu, untuk mengambil, untuk memberi, untuk menyisihkan waktu yang terbaik untuk Tuhan.
Saudara-saudara, bukan waktu sisa. Saudara-saudara, tapi waktu yang terbaik, dia masuk ke dalam rumahnya, dekat tabut Allah itu. Saudara-saudara, dia sendiri dengan Tuhan. Sekali lagi, Daud memberi waktu. Saudara-saudara, tinggalkan mental memberi waktu sisa untuk Tuhan. Jadi jangan beri yang sisa. Anak-anak yang merasa kasih papa mama, merasa kebaikan orang tua, lalu masak yang enak sekali, ingat orang tua. Saudara-saudara, sisihkan yang terbaik. Ya, jangan setelah diaduk-aduk baru ingat, papa mama ini kesukaannya. Jangan. Beri yang pertama, yang terbaik. Saudara-saudara, sehingga orang tua berkata, ini anak ngerti. Terima kasih. Setiap kali ada syukuran kayak tadi malam dalam doa, selalu gembala suruh, ayo om, ayo tante jalan, ambil makanan dulu. Terima kasih. Sering Bapak Ibu Saudara buat sampai saya merasa muda, sungkan keluarga yang tua. Tapi itulah yang baik. Tapi lebih dari kepada manusia, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, berikan yang terbaik. Waktu yang terbaik, bukan sisa. Bukan karena nganggur, bukan. Bukan karena tidak ada sesuatu yang dikerjakan lalu datang. Jadi seperti Daud, saudara-saudara, justru karena berkat kemurahan Tuhan, saudara-saudara, dia berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia berikan waktu, dia sisihkan, dia lakukan apa yang Tuhan berkenan. Saudara-saudara, Daud ngerti bahwa satu kali waktu, saudara-saudara, seperti Wahyu 11 ayat 1 katakan bahwa mezbah kita akan diukur juga rumah Allah dan semua yang ada di dalamnya. Dan kalau Tuhan yang ukur mezbah, saudara-saudara, pemberian hidup kita kepada Tuhan sebagai korban yang berkenan, kasih kita kepada Tuhan, dan saudara-saudara, ada yang peralatan di rumah Allah seperti firman Allah, meja roti pertunjukan, ada lagi kaki dian emas. Saudara-saudara, semua akan diukur. Saudara-saudara ngerti ini, saudara dan saya, mau tidak mau, suka tidak suka, di mana saja kita berada, kita akan mengusahakan memberi, menyisihkan, mengambil waktu. Untuk apa? Untuk mendekat kepada Tuhan. Saya tidak bisa melarang Bapak Ibu Saudara pergi keluar kota di hari ibadah. Sebab saya ngerti saudara-saudara seperti beberapa orang dari luar kota dan ada di kota ini dan sedang beribadah. Saudara-saudara, itu yang baik, beribadah. Sebab akan diukur, dan kalau Tuhan yang ukur nggak bisa meleset. Ngerti ini saudara, dan saya akan lebih sungguh-sungguh dalam memberi waktu, memberikan tenaga, skill, pelayanan, semua saudara-saudara diukur. Sebab kalau tidak memenuhi ukuran, kita didiskualifikasi. Saudara-saudara, barangkali kita ada di halaman yang akan diserahkan oleh Tuhan kepada antikris 42 bulan ayat 3 berkata, atau 1260 hari, atau 3,5 tahun. Itulah sebabnya belajar dari Daud, semakin diberkati Tuhan, mengingat hari Tuhan makin mendekat. Saudara-saudara, berikan yang terbaik. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara telah mengambil, menyisihkan waktu untuk ada di hadirat Tuhan. Di rumah juga demikian Bapak Ibu Saudara. Selain beri waktu untuk baca Alkitab, saudara bisa dan saya bisa untuk ada di hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kembali ke ayat tadi saudara-saudara, selain Daud memberi waktu, ini di masa muda loh, di tengah-tengah kelimpahan, zona nyaman. Tapi belajar dari ayat yang kita baca, inilah ucapan syukur Daud
kepada Tuhan, mengingat berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi dirinya dan keturunannya. Bisa berkata amin? Semua sudah terima berkat Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara-saudara. Semua sudah ya. Sehat itu berkat Tuhan. Lebih dari itu nanti kita belajar tentang keselamatan. Saudara-saudara, Daud bersyukur kepada Tuhan untuk berkat dan pemeliharaan, untuk pencapaian-pencapaian. Dia sedang menyadari, gak mungkin saya ada di titik ini kalau bukan Tuhan. Saya percaya dia mengingat peristiwa beberapa tahun lalu di Bethlehem, saudara-saudara. Saat dia masih jadi penggembala domba cuma 2-3 ekor. Bahkan itu bukan miliknya, itu miliknya Papa. Saudara-saudara di Bethlehem. Tapi kemudian Tuhan izinkan sesuatu yang berat terjadi. Saudara-saudara, Goliat datang, jangan cepat marah. Kalau pencobaan Tuhan izinkan, kalau kesukaran kayak Goliat datang. Sebab ini bisa-bisa jadi jalan promosi Tuhan. Dan benar saudara-saudara, dia kalahkan Goliat oleh pertolongan nama Tuhan. Sekarang saudara-saudara, dia ada di istana. Bukan jadi raja, tapi dia cuma jadi pelayan dari seorang raja bernama Saul. Lihat, dia dari Bethlehem, penggembala domba kecil, saudara-saudara. Lalu dia ada sekarang di istana Gibea. Saudara-saudara, dia tidak senang-senang juga. Karena kalau sampai Raja Saul kerasukan setan, dia ambil lembing dan mau lempar saudara-saudara ke Daud. Dan selalu saja, heran, Saul ini kan sudah pengalaman perang, saudara-saudara. Dalam jarak yang dekat, masa nggak kena? Itu karena Tuhan yang mujizat, saudara-saudara, meluputkannya. Saudara-saudara, dari Bethlehem ke Gibea tidak senang-senang juga. Dia hendak dibunuh, sampai akhirnya dia nggak kuat, dia lari, saudara-saudara, ke gua Adulam. Atau dari gua ke gua, dia ingat masa lalunya. Saudara-saudara, sampai satu saat setelah melewati semua, Tuhan mulai angkat dia menjadi raja atas suku Yehuda dan Benyamin. 2 suku saja. Saudara-saudara, ada 2 suku yang dia perintah. Di Hebron, Bethlehem, istana Gibea, gua Adulam. Dan sekarang dia ada di Hebron, mulai naik. Saudara-saudara, tapi kemudian akhirnya dia menjadi raja di Sion. Dia ingat dari mana dia berasal. Dia tahu kalau dia pernah, saudara-saudara, ada di titik di mana orang pandang sebelah mata. Orang gak hitung, dia dibiarkan di padang. Tapi kemudian saudara-saudara, dia diangkat Tuhan. Dia bukan dari keturunan raja. Saya mau bilang bahwa diberkati Tuhan adalah hak setiap anak Tuhan yang mengasihi dia. Amin. Semua kita berhak untuk menerima ini. Saudara-saudara, diangkat tinggi. Saya percaya dia duduk di hadirat Tuhan sambil teteskan air mata. Dia ingat masa lalu. Saya kepingin Bapak Ibu Saudara, kita lupakan masa lalu dalam hal kepahitan, kebencian dan keributan di masa-masa lalu. Saudara-saudara, tapi jangan lupa masa lalu jadi pelajaran penting untuk ingat dari mana kita berasal. Supaya itu menolong kita, supaya kita selamat dari kejatuhan, dari kesombongan, dari bahaya yang mengancam. Sebab kadang saudara-saudara, atau seringkali waktu di tempat yang Tuhan izinkan di bawah, aman. Tapi waktu Tuhan angkat kita tinggi, disitulah banyak godaan. Dan tidak sedikit orang Kristen sekali jatuh. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita belajar Daud bersyukur untuk pencapaian yang Tuhan izinkan, Tuhan memberkati. Jangan lupa masa lalu. Jangan lupa sejarah. Saya mengerti dari mana saya berasal. Saya sadar betul
Dan itulah sebabnya kalau boleh berdiri di hadapan sidang ini, saya cuma berkata, Tuhan, terima kasih. Tolong saya bahwa lebih sungguh lagi kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Daud yang selalu punya waktu. Selalu punya waktu. Memberi waktu. Menyisihkan waktu untuk Tuhannya. Dan dia tahu bersyukur untuk semua yang Tuhan telah beri. Sadar saudara-saudara, dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Ada nyanyiannya ya. Saudara-saudara, hal yang ketiganya kita belajar, Daud adalah imam keluarga yang berfungsi. Dia dalam doanya, siapakah aku ini? Siapakah keluarga? Sampai engkau menunjukkan serentetan manusia. Dia berkata, Tuhan terima kasih. Bahwa berkat itu tidak berhenti di saya. Atau berkat itu tidak berhenti di papa mamanya saya dan istri. Tapi kepada saya. Tapi juga kepada anak cucu dan seterusnya. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Saudara semua bersama anak, mantu, cucu, mantu, cicit dan seterusnya. Bisa berkata amin. Kok 3 tok ya? Amin. Jadi mau beri waktu saudara-saudara. Sudah pagi ini sudah di gereja. Keren. Tapi mari kita mau belajar saudara-saudara. Di 2 Samuel 23. Ya. 2 Samuel. Tadi 2 Samuel 7, sekarang 2 Samuel 23 ayat 1. Ayat itu berkata begini, inilah perkataan Daud yang apa? 2 Samuel 23 ayat 1, inilah perkataan Daud yang terakhir jelang meninggalnya. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman. Gunung batu Israel berkata kepadaku. Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatan dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Oh saudara-saudara, Daud keren sekali. Di pasal sebelumnya kita belajar dia memberi waktu. Dia naikkan syukur sama Tuhan. Dan dia jadi imam keluarga yang baik. Saya berharap setiap suami, setiap kepala keluarga berfungsi. Saudara, jangan sampai anak kehilangan figur papa. Padahal papa ada. Ini enggak baik untuk perkembangan psikis anak ke depan. Saudara-saudara, anak meniru apa yang kita buat. Jadi apa dia ke depan, saudara-saudara, itu dipengaruhi oleh sifat, sikap, perbuatan, perkataan papa. Dan saya percaya saudara mengerti ini. Itulah sebabnya jadilah suami yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Seperti Yosua. Saudara-saudara, jangan cuma berkata, ayo pergi gereja. Saudara-saudara, tapi saudara menunjukkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jangan saudara, ayo ambil waktu berdoa. Ayo baca Alkitab. Tapi kita tidak melakukannya. Tuhan menolong kita semua, saudara-saudara, menjadi imam keluarga. Tetapi kita membaca 2 Samuel 23 ayat 1. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Konstan ya. Saudara-saudara, masa muda penuh kelimpahan,
masih memberi waktu untuk Tuhan. Sekarang di masa tua, saudara-saudara, dia masih punya waktu untuk Tuhan. Kan kita jujur, saudara-saudara, dulu semangat baca Alkitab. Semangat. Kemudian turun. Sudah nggak baca Alkitab. Nanti pergi gereja, kotor, nggak pernah dipegang. Di sini nggak ada, sana sini banyak saudara. Yang tertawa tidak melakukannya. Semua melakukan menurut membaca firman Tuhan. Amin. Nah, sampai masa tua, Daud selalu beri waktu untuk Tuhan. Seperti ngerti, dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia ngerti keberadaannya karena Tuhan. Tolonglah menyadari, oleh kemurahan Tuhan kita masih hidup. Kita pernah hitung-hitungan saudara-saudara nitrogen dan oksigen yang kita hirup dengan free, dengan gratis saudara-saudara. Hitung sampai setahun aja, utang kita untuk soal oksigen, nafas ini sudah miliar. Kali umur kita saudara-saudara. Sudah ratusan ribu atau juta begitu ya. Umur kita, kalikan aja. Kita hidup. Kita baik-baik saja. Kita sehat. Saudara-saudara, salah ya. Kalau kita nggak tahu bersyukur. Di masa tua, Daud bahkan jelang akhirnya. Saudara-saudara, itulah yang kita mau belajar. Dia bukan hanya finishing well, dia mengakhiri hidup dengan baik. Tapi dia mengakhiri hidup dengan benar. Mengapa saya berkata demikian? Dia katakan inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Terjemahan lain berkata yang dipindahkan dari tempat rendah ke tempat tinggi. Cukup sekali ya Elis. Dia tidak bisa lupa Tuhan memberkati saya dari Bethlehem sampai Sion. Tuhan memberkati saya dari padang menggembalakan 2-3 ekor domba menjadi raja. Bukan cuma atas satu suku Israel. Tapi suku Yehuda saja. Tapi atas seluruh Israel. Dianya mengangkatku tinggi. Tapi ayat kemudian berkata orang yang diurapi Allah Yakub. Saudara-saudara, banyak anak Tuhan mengakhiri justru lagi jauh sama Tuhan. Dia sudah tidak baca Alkitab, dia sudah tidak lagi punya saat teduh dengan Tuhan. Saya pernah dengar cerita, bahkan seorang hamba Tuhan, saudara-saudara. Dan ini bukan contoh yang baik sebab ujungnya ini yang membahayakan sebab kita sadar ada surga dan neraka. Sakit di tempat tidur bertahun-tahun. Lalu pimpinan datang dan berdoa. Waktu mau berdoa, ayo kita berdoa. Dipalingkan wajah ke tembok. Sepertinya diberkata, kau usah berdoa. Kehilangan iman. Nah ini kan sangat disesalkan. Ini cerita benar. Sungguh. Nah saudara-saudara, tapi Daud masih bisa berkata, roh Tuhan mengurapi aku. Jaga urapan roh Allah. Sebab gereja yang sempurna adalah gereja yang seperti 5 gadis bijaksana, bahkan punya persediaan. 5 gadis yang bodoh tertinggal tidak masuk gereja, diurapi tapi tidak ada persediaan. Minyak itu habis. Jangan bangga kita diurapi roh Allah. Tapi bertahan terus supaya urapan ini terus menyala. Seperti Yakub bahkan sampai akhir. Pemazmur yang disenangi Israel. Dia seorang pengarang mazmur pujian kata-kata yang memuliakan Allah. Dan dia jadi berkat sampai jelang matinya. Teruslah jadi berkat. Semua karena kemuliaan Tuhan. Bagi tadi ada WA masuk. Saudara-saudara, dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dan saya berkata terima kasih. Sampai
menjelang akhir, dia menjadi penyembah, bahkan menjadi berkat lewat apa yang Daud punya. Roh Tuhan berbicara dengan perantara yang masih dipakai Tuhan. Saudara-saudara, dipakai Roh Allah jelang matinya. Ini PR besar saya dan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita bisa mengakhiri dengan benar? Sebab mengakhiri dengan baik belum tentu mengakhiri dengan benar. Baik menurut banyak orang yang tidak bisa melihat kedalaman hati dan perbuatan kita yang tidak mereka lihat. Tapi mengakhiri yang dengan benar, itu berarti setuju dengan firman-Nya. Saudara-saudara, ayat itu berkata, firman-Nya ada di lidah. Mau mati, saudara-saudara, masih ada di firman. Ini bukan kata-kata persungutan menyalahkan Tuhan. Bukan kata-katanya tidak menjadi berkat, kata-kata yang tidak berkenan, tapi firman Allah. Saudara-saudara, di ayat selanjutnya kita membaca, bukankah aku dan keluargaku. Oh, saudara-saudara, dia diberkati Tuhan jasmani dan rohani, diri sendiri dan keturunannya. Lagi-lagi saya berkata, mari pelihara hati yang cinta dan mengasihi Tuhan, supaya berkat itu bukan cuma turun dan berhenti di kita, tapi kepada semua orang-orang yang kita akan tinggalkan. Bisa berkata amin? Nah, itulah Daud, saudara-saudara. Tapi mari kita melihat di pasal ini, waktu Daud bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, waktu Daud memuliakan Tuhan, dia mengingat bukan sekedar berkat, pemeliharaan, semua pencapaian yang ia dapatkan dari gembala domba 2-3 ekor jadi raja atas seluruh Israel, tapi dia lebih mengingat tentang kasih Allah, tentang pengampunan yang Allah berikan kepadanya. Ini beda. Ini beda. Saudara-saudara, saya percaya ini kualitas ucapan syukur Daud yang menyenangkan Tuhan sekali. Tuhan senang dengan ucapan syukur. 2 Samuel pasal 7 ayat 18 tadi, di mana Daud gak bisa lupa dan gak mau lupa atau pura-pura lupa untuk apa yang ia terima dan dia dapatkan hingga sekarang. Tapi saudara-saudara, bicara tentang mengingat kasih Allah dan pengampunan yang telah dirasakan, saudara-saudara. Saya percaya barangkali dia bukan cuma meneteskan air mata seperti 2 Samuel 7. Dia mungkin menangis sesungguhan, saudara-saudara. Dan sepertinya dia ingin berlama-lama di hadirat Tuhan. Dia merasa ketidaklayakan. Lalu dia mungkin sampai sujud menyembah, saudara-saudara. Dia bisa saja pukul-pukul dadanya, Tuhan terima kasih. Mengapa? Dia mengingat kasih dan pengampunan. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudara, antara pasal 2 Samuel 7 ayat 18 tadi dengan 2 Samuel pasal yang ke-23, ada 2 Samuel 11. Di mana Daud sebagai manusia biasa, sama seperti kita, bisa salah, bisa melakukan dosa. Dan pada suatu saat, saudara-saudara, karena mungkin cuma berkat, pertolongan yang dia ingat, saudara-saudara, sampai-sampai dia bisa capek. Kalau kasih Bapak Ibu Saudara, doa Bapak Ibu Saudara dan saya, ibadah Bapak Ibu Saudara dan saya, ketaatan Bapak Ibu Saudara dan saya, hanya karena terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, pertolongan, berkat Tuhan, kita bisa berhenti. Kita bisa capek. Dan waktu dia capek, dia naik ke atas soto. Dia duduk lalu melihat cewek lagi mandi. Batseba.
Dan dia cepat cerita, dia ambil saudara-saudara, lalu tidur bersama. Dia bukan cuma lakukan dosa ini, dia bikin perencanaan, jadi dia nggak bisa tidur. Kalau Bapak Ibu sudah nggak bisa tidur memikirkan Tuhan, itu sesuatu yang kadang kita memikirkan saudara-saudara kesukaran. Berdoa saja bangun. Tapi juga belajar dari tahu, dia pikirkan bagaimana caranya supaya saya bisa terlindung dari hukum. Saudara-saudara, dan akhirnya ada perencanaan pembunuhan kepada Uria dengan cara yang sangat kecil. Saudara-saudara, dan cepat cerita, dia ditegur oleh hamba Tuhan. Dia tidak marah. Dia ngerti. Sebab memang sudah biasa ada di hadirat Tuhan. Paling enggaklah dia kenal hati Tuhan. Dia tidak marah-marah saudara-saudara. Dan berkata, Nathan, mau apa? Atau dia bisa panggil tentaranya, masukkan ke dalam penjara. Dia pun enggak berkata di pasal 7 ayat 18. Itu ucapan syukur. Di pasal 7 ayat 1 kan, dia kepingin membangun bait Allah ya. Dia kepingin, sampai dia ngomong, aku kepingin Tuhan tinggal di. Dia sungkan lihat tabut Allah ada di tenda. Lalu dia kepingin ada tempat yang besar. Dia kepingin membangun bait Allah. Dia tidak berkata, ya wis, berhenti. Saya tidak jadi bangun bait Allah. Oh tidak. Tidak. Dia tidak berkata, wis, batal. Tidak, saudara-saudara. Bahkan sampai akhirnya dia sediakan semua kebutuhan pembangunan bait suci. Bahkan dia sendiri yang kepengen tinggal di rumah Allah seumur hidup. Gak pernah nginjak rumah Allah yang dibangun oleh Salomo dengan bahan-bahan semuanya yang Daud persiapkan. Tapi pada saat ditegur oleh Nabi Tuhan, dia berkata, aku telah berdosa. Lalu dia datang kepada Tuhan dan menangis. Dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu dan jangan buang aku dari hadirat. 2 Samuel 23, kualitasnya tinggi. Dia mengingat kasih dan pengampunan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupnya. Saudara-saudara, jangan lupa berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah kita terima. Bisa berkata amin. Tapi jangan lupa juga tentang kasih Tuhan yang menebus. Saudara, tidak salah juga pelajaran penting mengingat masa lalu. Tentang dosa yang dia buat. Saya percaya sekarang dia tidak mudah menghakimi orang, saudara-saudara. Gak mudah. Pancung. Sebab dia dirinya sendiri pernah berdosa dan diampuni. Belajar ingat dosa yang saya dan kita buat masalah. Ini penting untuk menolong kita. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti belajar di Esra pasal keempat. Saudara-saudara, Raja Iran, Raja Persia, Artasasta, Darius sudah berikan izin supaya orang-orang Israel yang ditawan itu pulang ke Yerusalem, bangun bait Allah, pulang, silakan. Perlu apa? Beri. Raja suruh pulang untuk membangun bait Allah. Tapi di tengah-tengah pembangunan itu, saudara-saudara, orang-orang Iran, Persia itu marah. Dan mereka mulai intimidasi, beri ketakutan supaya jangan bangun rumah Allah, biar berhenti. Dan salah satu senjata yang paling ampuh supaya pembangunan bait suci berhenti adalah mereka tulis surat dan berkata, Raja, coba lihat sejarah. Coba lihat masa lalu. Pada waktu itu dituliskan bahwa orang-orang Yerusalem ini, orang-orang yang suka berontak, orang-orang yang suka melawan. Nanti kalau sudah pembangunan selesai, engkau raja tidak bisa berkuasa atas mereka. Mereka akan jadi pembangkang dan lain sebagainya. Mereka nggak mau taati perintahmu. Jadi stop, lihat saja sejarah. Dan benar saudara-saudara, mereka buka sejarah dan didapati memang orang Yerusalem seperti itu.
Kalau saja Bapak, Ibu, Saudara, dan saya belajar dari Daud, ingat masa lalu. Dalam artian kita juga orang berdosa. Kita bukan mentolerir dosa, tapi paling enggak kita sadar bahwa Tuhan baik dan mengasihi kita. Amin. Ingat catatan dulu. Membuat kita ini berpikir sebagai orang tua. Pesan sama anak-anak. Anakku, tolong jaga kesucian. Jaga kekudusan. Sampai hari pemberkatan ya. Jaga kekudusan. Sebab kalau enggak bahaya ini ke depan. Sejarah akan bicara. Jaga, semua akan terlihat. Apa yang kita buat diingat. Nanti ini menyukarkan kamu, menyulitkan kamu. Hati-hati. Sebab apa yang kita buat dulu bukan berlalu percuma. Ini jejak yang gak bisa hilang loh. Dan ini bisa mempengaruhi. Bait Allah, pembangunan bait Allah juga bicara tentang pembangunan rumah rohani. Saudara-saudara yang Tuhan kasih. Tapi Daud ingat itu. Dan dia berkata, Tuhan, terima kasih buat pengorbanan. Seperti kita pagi ini akan makan minum tubuh dan darahnya. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan. Sampai anak-anak diberkati, cucu diberkati, sekolah, kuliah, bahkan sampai jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih. Tapi juga jangan lupa, terima kasih buat kasih Tuhan yang telah menebus kita dari dosa. Amin. Saya mengakhiri dengan, saudara-saudara, kan judulnya mengakhiri dengan apa? Benar. Bagaimana ya mengakhiri dengan benar? Kalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca Nehemia pasal 1, sama itu cerita. Saudara-saudara, Nehemia dengar berita bahwa tembok Yerusalem roboh dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Mendengar ini saudara-saudara, dia susah. Dia sedih. Dia lihat keadaan umat Tuhan tercela dan dipermalukan. Saya kepengen kita punya hati, boleh di slide-nya dilanjut. Saudara-saudara, punya hati seperti Nehemia, di mana kita ikut sedih. Kita ikut susah, saudara-saudara. Kalau melihat keadaan secara rohani, gereja terancam jadi bahan tertawaan. Itulah sebabnya segala sesuatu yang hanya membuat orang lain tertawa, nyinyir. Saya berpikir simpan saja. Nah ini saudara-saudara, dia sedih dan dia berdoa. Dia berpuasa saudara-saudara. Mengapa saudara-saudara? Sebab Mezbah dan bait Allah ada. Mezbah bicara tentang korban Yesus. Ada di dalam tembok. Ada bait Allah. Ada ibadah. Ada pelayanan. Tetapi saudara-saudara, seperti yang kita lihat di slide berikutnya, tanpa ada tembok. Saya bisa bayangkan. Tanpa ada tembok. Ada orang beribadah, ada pelayanan, ada korban Yesus. Tapi tembok tidak ada. Pintu gerbang tidak ada. Tembok bicara tentang pembatas pelindung. Jadi sudah nggak ada beda antara mereka yang beribadah, antara mereka yang di dalam Yesus katanya korban itu, dengan yang di luar. Dengan di luar. Dan musuh gampang sekali sudah suruh ngambil perkakas-perkakas bait Allah. Pintu gerbang yang ada kurang lebih 12 itu bicara tentang pengalaman pribadi jemaat dengan Kristus. Juga terbakar. Nah kalau pintu gerbang kehidupan rohani kita terbakar, kita tidak akan pernah mungkin mengakhiri pertandingan ini dengan benar. Iya, itulah sebabnya mulai sekarang kita belajar mesti
mesti dibangun tembok. Pembatas. Kita nggak sama dengan dunia. Katakan amin. Lalu kita bangun pintu gerbang pengalaman dengan Kristus lagi, saudara-saudara. Bangun, sebab kalau enggak, ya orang akan nyinyir. Berarti kita mengakhiri nantinya dengan tidak finishing right. Mengakhiri dengan benar. Nah sekarang mulai lihat pintu gerbang pengalaman dengan Tuhan masih utuh enggak? Saya sebut satu saja yang pertama, pintu gerbang domba. Lihat gambarnya di sana. Pintu gerbang domba paling atas sip gate, saudara-saudara. Harus dibar. Pintu gerbang ini bicara tentang korban Yesus di sana. Harus diperbaiki. Jangan sampai Yesus yang mati disalibkan itu dipermalukan. Itu arti membiarkan pintu gerbang domba terbakar. Jangan kekristenan saya dan Bapak Ibu Saudara tanpa salib. Kita senang cuma dengar khotbah yang berkat-berkat pertolongan, gak salah. Sebab Tuhan janji itu. Tapi jangan sampai kekristenan kita tanpa salib. Waktu kekristenan saya dan saudara tanpa salib, pintu gerbang domba terbakar. Pintu gerbang domba terbakar bicara tentang waktu seperti Amsal 30 ayat 12 berkata, keturunan kita menganggap diri tahir. Amsal 30 ayat 12, tetapi belum dibasuh dari kotorannya. Ada di bait Allah, di dalam tadi. Memuji, menyembah Tuhan, beribadah. Tapi sebenarnya pintu gerbang domba terbakar. Kita tidak lagi hidup dalam kesucian. Di dalam darahnya yang melahirkan kita kembali. Yang membuat kita hidup dalam pertobatan. Kalau mati, apakah kita mengakhiri dengan benar? Tidak, saudara. Karena itu bangun pintu gerbang domba ini salah satunya. Filipi 3 ayat 18 dan 19. Jadi seteru salib Yesus, kalau tidak salah setelah disampaikan saudara pendeta muda Jerry. Sudah jadi seteru salib Yesus. Kita musuhan dengan salib Tuhan. Tuhan Yesus yang mau, yang sudah mati di salib, kita hidup dalam kesucian. Hidup menurut kehendaknya. Efesus 2 ayat 8 bicara tentang kita diselamatkan karena kasih karunia sehingga percaya Tuhan. Ayat 10 berkata, ayo kita melakukan pekerjaan Tuhan, perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Kita menjadi musuh. Artinya kita enggak mau melakukan apa yang Tuhan berkenan. Itu berarti pintu gerbang domba terbakar. Saya mengakhiri dengan pintu gerbang domba yang terbakar. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Waktu mereka yang ada di dalam sana, saudara-saudara, beribadah di pelayanan, yang ngakunya Yesus sudah mati buat saya sebab ada mezbah. Yang berkata sekali Yesus tetap Yesus. Tapi karena tembok roboh, pintu gerbang domba roboh, maaf bicara. Ya seperti babi kembali ke kubangannya. Hidup di dalam dosa. Kalau ini terjadi, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Gak harus gak harus sakit, gak harus muda.